Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Dwi Handayani dari jurusan S1 Teknologi Biomedik Universitas Airlangga, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pakar. Tapi sebelumnya, untuk melengkapi persyaratan UTS dalam perkuliahan sistem cerdas oleh Pak Sugi Sulistiono, saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan sebelumnya, yaitu mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sendiri sudah banyak menjadi wacana yang saya jumpai. Kecerdasan buatan sendiri memiliki beberapa definisi, antara lain yaitu studi yang dapat mengupayakan suatu komputer bagaimana bersikap cerdas. Selain itu, membuat komputer tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, dan pada komputer itu dapat menirukan manusia dan dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat. Dan perkuliahan kedua yaitu mengenai sistem cerdas bagi kedua, yaitu wilayah sensitif dan fake problem. Perbedaannya adalah wilayah fake problem adalah suatu keadaan atau penyelesaian yang dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sedangkan pada fake problem yaitu suatu keadaan tersebut tidak harus memiliki suatu prediksi. Dengan selanjutnya yaitu perkuliahan ketiga membahas mengenai apa itu non-linear. Non-linear tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu artificial intelligence, yaitu di mana manusia dapat berpikir. Selain itu yaitu neural network, yaitu sistem yang membuat manusia kecil yang dapat menirukan cara kerja otak manusia tersebut secara tepat. Dan terakhir adalah fuzzy logic. Fuzzy logic itu di mana manusia dapat merasakan layaknya manusia kecil di sini yaitu komputer. Kemudian dilanjutkan ke perkuliahan mengenai mesin interferensi. Mesin interferensi itu sendiri merupakan otak dari sistem pakar, yaitu bagian yang mengandung mekanisme yang berfungsi untuk menelarkan sistem yang digunakan oleh sistem pakar tersebut. Mekanismenya ini akan menganalisis suatu masalah tertentu dan kemudian memberi jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai pohon permasalahan dari tugas UTS tersebut. Kemudian dilanjutkan untuk pohon permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pohon permasalahan yang saya gunakan untuk tugas UTS kali ini, yaitu mengenai pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang sendiri itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti gen, penyakit, fisik, pertumbuhan kelainan tulang, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pohon pakar tersebut. Pertumbuhan tulang disebabkan oleh gen yang disebabkan oleh kakek dan nenek. Dari sini menurunkan dari ayah dan ibu berupa hormon dan seks atau jenis kelamin. Kemudian dipengaruhi oleh penyakit. Penyakit sendiri di sini yang memiliki banyak berbagai macam permasalahan yang dapat dibahas, antara lain seperti kelainan tulang. Kelainan tulang sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor atau beberapa penyakit, antara lain seperti aniosis, antitis, gout-artritis, osteoporosis, dan keratitis. Kemudian disebabkan oleh kekurangan zat besi atau kalsium. Dan kemudian dilanjutkan adalah kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin sendiri di sini seperti kekurangan vitamin B, 1, B2, A, dan C, dan lain-lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini dapat diturunkan oleh keluarga atau dari hormon sebelum dilahirkan. Kemudian dilanjutkan adalah penyakit organ dalam. Penyakit organ dalam seperti paru-paru, jantung, dan lain-lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan jadi terganggu, terjadinya fraktur pada tulang atau pemutusan jaringan tulang. Ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan tulang. Kemudian dilanjutkan dengan penyakit skoliosis yang sering kita jumpai, dan kemudian nekrosa. Kemudian proses pertumbuhan tulang pada pohon permasalahan yang saya buat dapat disebabkan oleh fisik. Fisik sendiri beberapa macam yang dapat disebabkan, antara lain seperti rajinnya olahraga dan membentuk pertumbuhan tulang. Kemudian rajin mengonsumsi suplemen yang dapat mempercepat proses pertumbuhan tulang. Kemudian yaitu tidak rajin mengonsumsi tulang. Tidak rajin mengkonsumsi tulang juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tulang.
Kemudian dari faktor umur. Faktor umur sendiri sering didapatkan usia lanjut tapi pertumbuhan tulangnya sudah tidak berkembang. Kemudian dilanjutkan pubertas, yaitu masa di mana pertumbuhan tulang dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan yaitu usia tulang dan dispersasi tulang. Dilanjutkan pada berat badan juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tulang. Tinggi badan, terus konsultasi pada dokter, dan yang terakhir adalah makan makanan bergizi. Ini adalah proses di mana dapat dipengaruhi dari fisiknya. Kemudian dilanjutkan pada pengaruh pertumbuhan tulang yang lainnya, yaitu dari pengaruh keuangan. Maksudnya dari pengaruh keuangan ini adalah kemiskinan dan musim lapar. Dari kemiskinan ini sering terjadi proses penghambatan tulang. Kemudian yaitu pengaruh sosial yaitu dari pengaruh sosial ini banyaknya proses pertumbuhan tulang itu dapat dilihat. Dan itu kemudian pengaruh budaya, populasi, standar deviasi, yaitu standar deviasi ini memiliki rumus-rumus pertumbuhan tulang yang seringkali banyak masyarakat yang tidak dapat mengecek sendiri tanpa bantuan oleh ahli khusus. Yaitu dilanjutkan adalah pengaruh psikologi. Pengaruh psikologi sendiri ini dipengaruhi oleh banyaknya anak-anak yang memiliki kelainan tulang dan mengalami fisiologi yang kurang berkembang. Kemudian yaitu perawakan pada pertumbuhan tulang yang mengalami kelainan oleh penyakit tadi memiliki perawakan yang cukup khusus. Kemudian dilanjutkan dari kelainan darah. Kelainan darah juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tulang. Yang kemudian dilanjutkan adalah posisi duduk. Posisi duduk sendiri yang sering kita tahu adalah menyebabkan bengkoknya tulang dan lain-lainnya. Dan itu dapat menghambat pertumbuhan tulang itu sendiri. Kemudian dilanjutkan keterbatasan pertumbuhan gigi dan tulang. Keterbatasan pertumbuhan tulang dan gigi ini yang juga menjadi faktor mempengaruhi pertumbuhan tulang yang sering terjadi di masyarakat saat ini. Ini adalah serangkaian dari pembuatan pohon permasalahan yang dapat digunakan untuk mendeteksi sistem pakar tersebut. Sistem pakar tersebut akan diberikan pengetahuan dan dia dapat berpikir layaknya seperti manusia. Oleh karena itu, saya membuat sistem pakar atau pohon permasalahan ini untuk membantu sistem pakar tersebut dapat memiliki potensi seperti pemikiran pada manusia. Sekian dari presentasi saya untuk melengkapi tugas dari UTS perkuliahan sistem cerdas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum